Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas tuntas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, teman-teman jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. 36 Tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan dan 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Oke teman-teman, dan jangan lupa saya ingatkan kembali buat yang belum dukung channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi tentang video aku selanjutnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share videonya supaya kita sama-sama semakin bersemangat untuk belajar. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain, serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik disebut A. Akreditasi, B. Kompetensi, C. Registrasi, D. Sertifikasi, atau E. Standar profesi. Yaitu C. Registrasi. Pembahasannya, registrasi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. Berarti jawabannya ialah C, registrasi. Soal nomor 2, undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan adalah A. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2016, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019, yaitu yang D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Poin A, Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 itu ialah tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang lama. Kemudian B itu tentang pedoman manajemen puskesmas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 itu tentang puskesmas yang terbaru. Pembahasannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Kita ke soal nomor 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan berasaskan di bawah ini kecuali A. Peri kemanusiaan dan manfaat, B. Pemerataan, etika dan profesionalitas, C. Keadilan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, D. Kemampuan dan kelembagaan, atau E. Pengabdian, norma agama dan perlindungan. Kecuali yang D. Kemampuan dan kelembagaan. Pembahasannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan berasaskan A. Peri kemanusiaan, B. Manfaat, C. Pemerataan, D. Etika dan profesionalitas, E. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban, F. Keadilan, G. Pengabdian, H. Norma agama, dan I. Perlindungan. Berarti ada 9 asas dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Soal nomor 4. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah A. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. C. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. D. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. E. Benar semua di atas. Jawabannya ialah E. Benar semua di atas.
Pembahasannya di mana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bertujuan untuk yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan, kedua mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketiga memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan, keempat, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dan yang kelima, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Sehingga jawabannya ialah benar semua. Soal nomor 5. Kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana tenaga di bidang kesehatan terdiri atas A. Tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, B. Tenaga kesehatan dan tenaga medis, C. Tenaga medis dan asisten tenaga kesehatan, D. Tenaga medis dan tenaga non-medis, atau E. Tenaga kesehatan dan tenaga non-medis. Jawabannya ialah A. Pembahasannya, kualifikasi dan pengelompokan tenaga kesehatan, di mana tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Sehingga jawabannya ialah A. Soal nomor 6. Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam A. Tenaga medis dan tenaga psikologi klinis, B. Tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan, C. Tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat, D. Bukan salah satu di atas, atau E. Benar semua di atas. Jawabannya ialah E. Benar semua di atas, di mana tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dikelompokkan menjadi 1. Tenaga medis, 2. Tenaga psikologi klinis, 3. Tenaga keperawatan, 4. Tenaga kebidanan, 5. Tenaga kefarmasian, 6. Tenaga kesehatan masyarakat, 7. Tenaga kesehatan lingkungan, 8. Tenaga gizi, 9. Tenaga keterapian fisik, 10. Tenaga keteknisian medis, 11. Tenaga teknik biomedika, 12. Tenaga kesehatan tradisional, dan 13. Tenaga kesehatan lain. Berarti jawabannya benar semua di atas. Soal nomor 7. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yaitu A. Perawat, B. Ahli gizi, C. Dokter spesialis, D. Tenaga kesehatan lingkungan, atau E. Tenaga farmasi, yaitu C. Dokter spesialis. Pembahasannya, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Sehingga jawabannya ialah C. Dokter spesialis. Yang benar ialah C. Soal nomor 8. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut kecuali A. Epidemiolog kesehatan dan pembimbing kesehatan kerja, B. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, C. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, D. Tenaga ilmu kesehatan perilaku, atau E. Tenaga biostatistik dan kependudukan. Kecuali yang D. Pembahasannya, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Berarti kecuali yang D. Soal nomor 9. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya memiliki hak dan kewajiban. Yang menjadi hak tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya adalah kecuali A. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.
B. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. C. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. D. Menerima imbalan jasa. Atau E. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Kecuali yang B. Yang B ini bukan hak dari tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya, tetapi ini ialah kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Sehingga kecuali yang B. Pembahasannya, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya berhak yang pertama memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. 2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. 3. Menerima imbalan jasa. 4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. 5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. 6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ketujuh, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 10. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya memiliki hak dan kewajiban. Yang menjadi kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya di bawah ini yang benar adalah: A. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. B. Menerima imbalan jasa. C. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan. Atau E. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Berarti yang benar ialah yang D. Yang D ini merupakan kewajiban dari tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Poin A, B, C, dan E ini merupakan hak dari tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Pembahasannya, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya wajib yang pertama memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Keempat, membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan. Dan yang kelima, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Sehingga jawaban yang benar ialah D. Oke teman-teman, itu dia 10 soal SKB CPNS Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa silahkan tonton video aku tentang soal SKB di video aku sebelumnya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri mengikuti SKB, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi harapan teman-teman bisa terkabul. Oke teman-teman, jaga kesehatan. See you, bye-bye.